Oke, setelah beberapa hari ini ramai perbincangan mengenai Boruto ini layaknya seorang monster ini cukup masuk akal dalam hal kekuatannya. Dia itu masih seorang genin, tetapi sudah memiliki bakat-bakat dan kekuatan luar biasa gila sih. Di samping itu, orang ini memiliki para guru yang membuatnya bisa bertumbuh lebih hebat lagi. Dalam komentar DRTV, ada beberapa orang yang menyebutnya seperti ini: Uzumaki Boruto, anak Naruto, gaya Sasuke, power Momoshiki, serta dojutsu seorang Otsutsuki. Nah, itulah 4 poin pentingnya. Nah, benar nggak? Bagaimana nantinya ketika ninja satu ini bertumbuh ketika dewasa? Jika kekuatan Boruto saja seperti ini, mestinya ini sesuatu yang layak karena lawannya di masa depan bukan lagi hanya sekelas shinobi, tetapi mereka para bangsa langit dan para klan leluhur yang dikenal dahulu hanya sebagai seorang legenda. Cerita ini adalah breakdown menyeluruh mengenai Uzumaki Boruto dan beberapa potensi besarnya di masa depan nanti. Oke, kita bahas. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 poin penting di atas tadi tentang Uzumaki Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, cerita di mana Boruto yang dahulu keras kepala itu tapi sekarang juga masih keras kepala sih. Oke, maksudnya kisah Boruto yang mewarisi DNA ayahnya itu sebagai ninja veteran yang sangat sulit ditebak keberuntungannya. Sepertinya hal ini akan menurun kepada putranya ini. Nah, seperti perkataan orang bijak, jika peran tokoh utama di masa lalu memiliki seorang anak, maka peran tokoh utama selanjutnya akan digantikan dengan anak tersebut. Nah, ini masuk akal untuk Uzumaki Boruto sendiri. Nah, di era yang sekarang ini, ia adalah karakter kunci dalam dunia shinobi modern. Jika dalam kisah shinobi masa lalunya Naruto memiliki monster berekor dalam dirinya itu yang dikenal sebagai rubah ekor 9, maka untuk Boruto ini lebih mengerikan lagi. Seorang Otsutsuki dan memiliki super dojutsu potensial, dan kita akan memberikan lengkapnya nanti di akhir video ini untuk dojutsu selengkapnya itu. Kita di sini fokuskan dulu poin pertama, si anak Naruto. Nah, Boruto bahkan diakui oleh para kage sendiri jika ia memiliki kemiripan dengan ayahnya itu dari segi keusilan dan keras kepalanya itu. Namun sifat pantang menyerah dari ayahnya itu adalah sesuatu yang paling bagus untuk Boruto sendiri, dan ini juga mewarisi cakra yang terbilang banyak. Dan satu lagi yang terpenting nih, dalam urusan kecerdasan dan bakat, Boruto sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan ayahnya ketika seusianya itu. Nah, tetapi nih ada yang berbeda tuh. Ya, soal gaya dan pandangan hidupnya. Kita masuk ke poin kedua, Uchiha Sasuke. Ya, maksud kita di sini, Boruto ini memiliki style dari gurunya Uchiha Sasuke, dan coba kalian ingat nih, beberapa kali Boruto sangat riang gembira ketika pamannya itu pulang ke desa. Dia bahkan selalu memohon kepada Sarada agar ayah Sarada itu melatihnya pada awal pertemuan mereka. Dan sekarang ini dia berada di bawah pengawasan full dari Master Sasuke. Nah, menurut Boruto sendiri, menjadi ninja bayangan seperti gurunya itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Dia selalu mengatakan seperti ini: meskipun kakek dan ayahku adalah seorang Hokage, bukan berarti aku harus mengikuti jalan ninjanya kan. Aku akan menjadi ninja seperti paman Sasuke, dan itulah ninja yang keren menurutku. Begitu katanya. Nah, masuk akal sih kenapa Boruto sangat mengidolakan Sasuke, karena Boruto bocah satu ini tuh sangat suka akan keeleganan, dan Sasuke punya itu. Ketambahan dia juga tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa mengimbangi kekuatan ayahnya di Konoha hanyalah paman Sasuke. Dan dulunya ia ingin belajar cara mengetahui kelemahan ayahnya itu. Tapi sekarang tujuan hidupnya itu sudah berubah nih. Dia ingin memiliki jalan cerita yang berbeda dari kedua orang dalam keluarganya itu, dan itulah kenapa ia mengikuti jalan hidup Uchiha Sasuke. Nah, kita tahu nih, di bawah bimbingan Sasuke, tentu Boruto itu menguasai teknik-teknik hasil kombinasinya sendiri, Kyoto Rasengan, atau bahkan ia semakin mahir nih dalam berbagai teknik. Dimana saat ini peran Sasuke akan jauh bertambah krusial nanti dalam hidup Boruto sendiri, karena sebagai ninja super sibuk di era ini, Sasuke memiliki kewajiban melatih dan membimbing murid nakalnya ini. Bahkan jika kita ingat dalam beberapa chapternya itu, Sasuke dan Boruto telah bekerja sama berkali-kali melawan para Otsutsuki, dari mulai Momo atau bahkan Ishiki. Dan satu yang pasti nih, kenapa dia sangat ingin seperti Sasuke? Nah, kita langsung fast forward aja nih ke masa depan. Lihatlah bagaimana Boruto tumbuh besar nanti menggunakan jubah hitam dan memiliki katana layaknya guru besarnya itu. Nah, keren banget bukan? Itu adalah style dari Uchiha Sasuke. Nah, cerita ini memang seperti membuat peran Sasuke layaknya Jiraiya Sensei di masa lalu, sementara Boruto adalah Naruto dahulu. Buat ini sangat berbeda karena beda generasi, dan kasus yang ditangani pun juga sedikit berbeda. Nah, selain itu kita akan berikan gambaran juga tentang poin ketiga, yaitu Momoshiki. Yang kami maksud di sini adalah power Momoshiki.
Sebagai seorang ninja, kemampuan Boruto di usianya yang genin ini terbilang cukup gila-gilaan sih. Dia memiliki banyak privilege nih, memiliki Rasengan, teknik angin, atau bahkan sempat menggunakan Garaga sendiri. Dan ditambah lagi, dia ini memiliki kekuatan tersembunyi dari dalam dirinya, ya, Momoshiki serta Karma. Oke, ini semakin menarik nih. Bayangkan jika Naruto dahulu memiliki Kyuubi, Boruto ini dalam tubuhnya memiliki Momoshiki yang tentunya bisa menyegel para bicu dengan mudahnya. Kekuatan dari seorang Otsutsuki yang satu ini membuat Boruto kemarin itu menghancurkan Boro, dan mode transformasi pertama kalinya memunculkan tanduk dan cakra yang menyala-nyala keluar itu. Ini malah mengingatkan kita dengan Goku sehabis berlatih dengan Whis lalu mendapati Ultra Instinct. Nah, dengan kondisi yang terbang saat itu, Boruto sendiri itu memang belumlah sadar dan mampu mengendalikan Momoshiki seorang diri. Selain itu, Boruto juga memiliki kekuatan yang lainnya dalam dirinya itu, ya, perubahan dalam kekuatan besar Karma. Nah, kita tahu nih bahwa Karma adalah sebuah segel dengan data ekstrakan dari Momoshiki itu, tetapi memiliki Karma secara tidak langsung juga membuat kekuatan Boruto ini bertambah sangat kuat. Nah, pasalnya ketika Karma itu aktif atau beresonansi satu sama lain dengan milik Kawaki, Boruto bisa melakukan serangan-serangan dengan daya lebih kuat dibandingkan sebelumnya tuh. Dan coba kita lihat ini. Jika Boruto sudah membangkitkan Karma itu, selain tanda segel menjalar dari sekujur tubuhnya ini, dia pun mampu masuk ke dalam dimensi lain menggunakan portal dimensinya itu, dan kita sebut sebagai power Momoshiki memang terlihat jelas untuk Boruto sekarang ini. Nah, kita masuk selanjutnya nih. Kita masuk ke poin keempat mengenai Dojutsu Otsutsuki. Nah, inilah yang paling bikin penasaran sekaligus kita tunggu-tunggu kelanjutannya nih. Saat dimana Toneri sendiri menemui Boruto dalam mimpi alam bawah sadarnya dahulu itu, Toneri mengatakan dan menunjukkan Boruto beberapa hal. Nah, salah satunya ia berkata seperti ini. Mata itu akan menuntunmu membasmi kejahatan dalam dunia shinobi. Dan Boruto akhirnya mendapati jogannya itu. Bukankah itu seperti terdengar bagus? Ya, jogan sendiri memang hal yang sangat mengesankan. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi soal jogan nih. Oke, beberapa chapter ke belakang saat perubahan Boruto ke mode Borushiki waktu itu, banyak yang bilang itu adalah jogan. Tapi ternyata faktanya itu masihlah mata Byakugan milik Momoshiki sendiri. Jadi ketika Karma ini bangkit, Byakugan itu akan aktif, yang tandanya Boruto ini dikendalikan sama si Momo. Nah, setelah kita mengetahui sampai sekarang ini, ternyata jogan ini lebih mengesankan daripada Sharingan dasar nih. Cuman masalahnya, jogan sepertinya tidak bisa mengcopy jurus. Nah, artinya tidak ada kata Boruto si ninja peniru di masa depan nanti. Nah, maksud kami itu gini, jogan bisa melihat beberapa langkah ke depan, bahkan lebih cepat dari Sharingan nih. Karena memang kita tahu Sharingan bisa melakukan hal itu pula. Nah, contohnya dahulu Sharingan Itachi atau bahkan Kakashi. Kita tahu jogan merupakan mata yang terbilang sangat unik. Lebih spesial lagi, dojutsu ini dimiliki Boruto, karakter utama dalam serial ini, serta keturunan dari Uzumaki serta Hyuga nih. Boruto pun juga sepertinya memiliki cakra yang banyak seperti Naruto seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, kemarin banyak yang nanya seperti ini. Setelah munculnya Rinnegan biru waktu itu, apa mungkin nih jogan salah satu cara menghadapi para Rinnegan tersebut? Nah, ini mungkin ada benarnya. Tapi yang jadi kita penasaran tentang jogan ini adalah saat Ishiki muncul dan mengatakan seperti ini kepada Code Geass dalam chapternya beberapa waktu yang lalu. Ketahuilah Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu lahaplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Dan di situ muncul banyak sekali dojutsu dan kebanyakan sih mengatakan kalau itu adalah jogan. Nah, ini menarik, apakah jogan sebenarnya adalah mata tertinggi dari klan Otsutsuki? Dan ini tidak semua Otsutsuki memiliki akan hal itu. Nah, Amado mungkin bisa menjelaskan tentang Otsutsuki secara lengkap atau garis besarnya, tetapi untuk jogan sepertinya masih akan sangatlah minim. Nah, terus sekarang pertanyaannya gini, apa fungsi jogan serta hubungannya dengan Karma sendiri? Nah, oke, kita langsung flashback ke momen-momen awal di mana Boruto dewasa saat menghadapi Kawaki. Di sana Konogakure hancur besar-besaran, bahkan patung wajah para kage ini juga rusak. Nah, yang menjadi menarik untuk pembahasan ini mengenai Boruto sudah bisa mengendalikan karmanya itu. Nah, dalam chapter 43 dahulu yang tidak diketahui Boruto jika dirinya mengambil cakra dari ayahnya itu untuk menggunakan Rasengan besar. Bahkan yang lebih kerennya lagi tuh, Boruto mungkin tidak sadar jika dirinya itu sedang dikendalikan. Nah, terus pertanyaannya berarti di saat melawan Kawaki, ia sudah bisa mengendalikan kemampuan dari Otsutsunya ini dong? Ya, kalau ini sih pasti. Pastinya ketika usia Boruto itu sudah dewasa, dia juga memiliki jubah seperti yang digunakan Sasuke serta katana mirip dengan punya Sasuke itu. Nah, dalam artian di sini Boruto sudah bisa mengendalikan karma miliknya itu. Dan satu hal yang pasti dalam cerita Boruto sekarang ini seperti sedang flashback ke era mereka masih kecil. Jadi bisa disimpulkan nih, ada kejadian sekarang ini adalah masa lalu sebelum pertempuran dan hancurnya Konoha dengan Boruto dan Kawaki itu. Nah, sepakat nggak?
Nah cuman ya, menjadi kita penasaran bagaimana yang terjadi saat Boruto kembali masuk ke mode karma atau Borushikinya itu. Setelah semua hal terjadi kemarin, salah satunya Boruto mematahkan tanduk Otsutsuki-nya itu. Nah ada yang bisa ngejawab nggak? Nah saat ini karma memang ditampilkan dalam chapternya sekaligus dalam animenya, dan karma sendiri juga berhubungan dengan organisasi Kara. Lalu Jogan yang belum muncul sesering itu pula ya, meskipun kemarin ini muncul banyak sekali dojutsu seperti yang digambarkan Isshiki Otsutsuki sebelum dirinya lenyap. Tapi ingat nggak soal perkataan Otsutsuki lain di era ini? Ya, Toneri Otsutsuki. Dalam keadaan yang misterius, Toneri itu mengatakan seperti ini: jika kelak mata tersebut akan menuntun Boruto menerangi kegelapan dunia shinobi. Nah juga Toneri sempat menyebutkan jika Boruto saat itu belum kuat, dan momen ini ia katakan sebelum kedatangan Urashiki. Nah lalu pertanyaannya, apa sih kegunaan Jogan ini sendiri? Fungsi sebenarnya seperti apa? Karena banyak yang penasaran nih, sebenarnya karma dan Jogan saat ini masih bertolak belakang gak sih? Apa dua teknik Boruto ini sudah keduanya bisa bersatu dan dikendalikan Boruto? Ya jawabannya tentu belum, dan ini malahan belum sama sekali. Nah untuk Jogan sendiri, Boruto bahkan tidak bisa mengaktifkannya. Mata tersebut terkadang otomatis bangkit dengan sendirinya jika Boruto dalam keadaan terdesak atau melawan musuh yang terlalu kuat. Contohnya saat muncul sendiri saat menghadapi Urashiki dan Momoshiki sendiri contohnya. Nah sementara karma juga serupa, meskipun sedikit lebih cepat. Kemampuan ini bangkit jika Boruto menghadapi musuh kuat dan dirinya itu terdesak. Juga ada hal lain yang menyebabkan karma bangkit, yaitu adalah resonansi dengan milik Kawaki. Dan faktanya nih, karma Boruto sendiri berhubungan dengan milik Kawaki, di mana keduanya bisa aktif secara bersamaan. Bahkan di chapter ini, cara ini membebaskan Naruto dari segel Jigen dengan menyatukan karma tersebut. Ya meskipun untuk sekarang sih Kawaki telah kehilangan karma miliknya, tetapi dirinya masih menyimpan data Otsutsuki di dalam tubuhnya setidaknya ada 80%. Jadi kami pikir fungsi Jogan sebenarnya itu mungkin Toneri sudah jauh menerka ke depan jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya itu. Dan itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai tekniknya tersebut. Ya meski tujuan Jogan sendiri jelas untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi, namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai dojutsu yang satu ini. Nah sejauh ini Jogan sendiri memang terbukti mengesankan, namun belum muncul bebarengan dengan karmanya itu. Karena yang kita tahu sekarang ini, makhluk yang memberikan kemampuan tersebut dari dua Otsutsuki yang berbeda, Toneri serta Momoshiki Otsutsuki. Lalu apakah benar nih, Jogan sendiri adalah mata untuk melawan para dojutsu Otsutsuki seperti Rinnegan itu? Nah karena kita juga tahu nih, di dunia shinobi sekarang ini bermunculan banyak sekali dojutsu super tinggi seperti Rinnegan ungu, Rinnegan kuning, Rinnegan merah, Rinnegan biru, atau bahkan Rinnegan Tomoe. Bahkan Urashiki saja terkejut setelah menyaksikan di mana Jogan itu muncul. Dia juga sepertinya tidak asing nih dengan mata milik Boruto itu. Apa mungkin nih jika Jogan ini levelnya lebih tinggi atau setara dengan Rinnegan? Dan Jogan dari bangsa Otsutsuki dikenal sebagai mata suci dari klan bangsa langit itu sendiri. Nah Jogan saat ini memang sangat mengesankan sejauh ini. Bahkan dalam beberapa episode ke belakang kita telah melihat setidaknya ada 6 kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Jogan sendiri. Oke, yang pertama, Jogan bisa berhubungan dengan dimensi lain. Nah faktanya memang benar jika Jogan ini berhubungan dengan dimensi lain, dan ini sudah diketahui sejak awal cerita dan yang terbaru kemarin soal Urashiki pada saat itu, di mana dimensi lain yang dimaksud di sini adalah milik para Otsutsuki atau hal semacam portal lainnya. Nah kedua, Jogan bisa melihat cakra-cakra jahat. Nah di awal kisah Boruto, terlihat Jogan mampu mendeteksi cakra-cakra jahat seseorang. Bahkan mata ini mampu mengetahui jika cakra hitam Nue berada dalam tubuh seseorang. Shino Sensei serta Metali adalah contoh nyatanya. Nah ketiga, Jogan membuka jalan keluar ke dimensi lain. Nah tanpa kita sadari nih, Jogan sendiri bisa membuka dimensi orang lain loh. Ya waktu di alur Nue dahulu, Boruto ini mengetahui jika Inojin Shikade mencarinya di Konoha. Dan saat itulah Jogan membuka portal tersebut dan Boruto bisa kembali ke desa daun tersembunyi tersebut. Nah yang keempat, Jogan mengetahui munculnya dimensi Urashiki. Nah ini berhubungan dengan Otsutsuki nih. Kemarin waktu kejadian melawan Urashiki itu, Jogan mampu mendeteksi arah di mana Urashiki akan keluar dari dimensi miliknya itu. Dan Urashiki juga tidak terlalu heran nih jika Jogan bisa mengetahuinya. Nah yang kelima, Jogan mengetahui titik buta. Nah, ini pernah terjadi beberapa kali dan di saat terdesak, mata ini akan otomatis aktif dan menghindarkan Boruto dari serangan dadakan. Bahkan hebatnya nih, titik buta sekalipun dari musuh bisa dia ketahui. Nah, dahulu contohnya saat melawan Momoshiki serta mengetahui titik lemah dari monster Nue yang berada di ekornya itu. Dan yang terakhir nih, yang keenam, yaitu melihat sedikit ke masa depan. Nah, ini menarik memang. Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan loh. Memang masih belum terlalu kuat.
Namun hal seperti ini, mata ini tahu seseorang muncul dari dimensi mana, mengetahui temannya berada di mana, serta berhubungan dengan Otsutsuki. Dan ini mungkin bisa memberi kita sedikit gambaran karena memang ada sebuah kemampuan dalam beberapa kisah anime yang bisa melihat sedikit ke masa depan. Jika sebutan bagi para fans One Piece itu adalah Awakening Mode Kenbun Sokuno Haki. Kekuatan Boruto ini memang badas banget sih, asli. Dia malah layaknya sebagai seorang monster. Dalam tubuhnya itu menyimpan beberapa kekuatan dari seorang Otsutsuki, Karma, Jogan, berasal dari keturunan pemilik cakra dan segel terhebat Uzumaki, pernah mengendalikan Garaga dan murid dari guru besarnya Uchiha Sasuke. Dan tentunya memiliki bakat dan potensi ninja cerdas layaknya Minato Namikaze. Maybe next time kita akan coba breakdown juga tentang kakek dari Boruto yang satu itu. Nah lalu sekarang gini, apa yang kalian pikirkan tentang Boruto dalam mode Borushiki kemarin itu guys? Nah pasalnya mode itu sungguh gila sekaligus membahayakan. Kita tahu bahwa Rinnegan Sasuke pun non-aktif karena ulah Borushiki ini dalam chapternya itu. Nah Borushiki ini juga membuat Boruto menjadi sosok orang lain karena belum bisa mengendalikannya. Inilah momen dimana Mitsuki akan memberikan laporan dan kesaksiannya nanti soal perubahan perilaku Boruto dalam mode itu. Nah, apakah kalian berpikir juga nih Boruto seperti seorang monster layaknya ayahnya dahulu yang belum bisa mengendalikan kekuatan Kurama ekor 9 di masa lalu? Nah, ada peluang gak nih jika Boruto bisa akrab di masa depan dengan si Momo itu? Yang kita tahu sepertinya Otsutsuki itu juga memiliki sifat jahil dan nakal layaknya Boruto sendiri. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Nah itu tadi pembahasan kita mengenai 4 poin penting di atas tentang breakdown full Uzumaki Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.